البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang syarah dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Kemarin kita ambil matanya, sekarang kita membaca syarahnya. Qala al-mu'allifu athabahullah qauluhu sunanus shalah, itu perkara-perkara sunnah di dalam salat. I'lam anna sunanus shalah naw'an. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya perkara-perkara sunnah di dalam salat itu ada dua macam atau dua jenis. An-naw' al-awwal, jenis yang pertama atau macam yang pertama, sunanul aqwal, yaitu amalan-amalan sunnah yang berupa ucapan-ucapan, berupa ucapan, diucapkan, dilafadzkan. An-naw' ats-tsani, jenis yang kedua, sunanul af'al, yaitu amalan-amalan sunnah dalam salat yang bentuknya adalah perbuatan. Pertama bentuknya adalah ucapan, yang kedua bentuknya adalah apa? Adalah perbuatan. Wa qad dzakaraha al-mu'allifu fil matn, dan sungguh al-mu'allif telah menyebutkan di dalam matan. Di dalam apa? Di dalam matan. Wa hadis sunan la yalzam al-musalli an ya'tiya biha. Perhatikan baik-baik. Amalan-amalan sunnah ini tidak mengharuskan atau tidak harus orang yang salat mendatangkannya. Karena amalan sunnah, amalan apa? Amalan sunnah, sehingga apa? Beda dengan amalan wajib atau rukun. Jadi amalan sunnah ini tidak harus orang salat mendatangkan amalan tersebut. Kalaupun enggak mendatangkan enggak masalah. Taruhlah apa? Bacaan surat-surat pendek atau surat setelah Al-Fatihah. Itu antum baca atau enggak baca enggak masalah, enggak mengurangi barakallahu fikum nilai salatnya. Karena posisinya apa? Posisinya amalan tersebut adalah amalan yang sunnah, bukan amalan yang wajib. Kita lihat sini. Walakin in fa'alaha aw ba'dan minha falahu ajrun. Akan tapi jika dia mengerjakannya atau mengerjakan sebagian dari amalan sunnah tersebut, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Bukan berarti membatalkan ya, kalau dia enggak baca atau dia tidak melakukan amalan sunnah, batal salatnya, itu enggak benar. Salatnya tetap sah. Hanya saja kalau dia mendatangkan amalan-amalan sunnah, tentunya apa? Pahalanya lebih besar, gitu aja. Wa man tarakaha aw taraka syai'an minha fala haraj alaih. Dan barang siapa yang meninggalkan amalan sunnah atau sebagian amalan sunnah di dalam salat tersebut, maka tidak ada dosa baginya. Misal sa'ir sunan, seperti amalan-amalan seluruh amalan sunnah yang ada. Nah, seperti seluruh amalan-amalan sunnah yang ada. Kalau seandainya dia meninggalkannya, tidak sampai apa? Membatalkan salatnya, dan bahkan apa? Dia pun tidak berdosa. Walakin yanbaghi minal muslim an ya'tiya biha. Akan tapi selayaknya bagi seorang muslim untuk mendatangkan amalan-amalan sunnah tersebut, wali yatadzakkar qaulal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya dia mengingat dan ingat ucapan al-Mustafa, itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena al-Mustafa itu artinya adalah orang yang dipilih. Paham ya? Al-Mukhtar artinya itu orang yang dipilih. Apa ucapannya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Artinya setelah beliau menyebutkan bahwasannya manakala beliau meninggal dunia, itu nanti akan terjadi perselisihan yang sangat banyak, pertikaian yang sangat banyak. Kemudian beliau mengarahkan apa? Mengarahkan agar berpegang teguh dengan sunnahnya.
fa innahum man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Maka sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian setelah aku meninggal nanti, ini saya akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Qalu doa al-istiftah, kata beliau sini, doa istiftah, wa doa al-istiftah sumya bidzalik li'annahu tustaftahu bihi as-shalah. Artinya, kenapa doa tersebut dinamakan doa istiftah? Dinamakan dengan doa istiftah dikarenakan apa? Dikarenakan salat itu dibuka dengannya, diawali dengannya. Paham ya? Untuk mengenai bacaannya, antum mau pakai Allahu Akbar kabira tidak masalah ila akhirih, atau mau menggunakan yang Allahumma ba'id baini juga boleh. Karena dua-duanya warid datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Wa min ad'iyatil istiftah, termasuk doa-doa istiftah adalah subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, artinya apa? Termasuk bacaan-bacaan doa istiftah adalah ini di antaranya. Selain Allahumma ba'id baini, Allahu akbar kabira, ada lagi ini. Subhanakallahumma bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdik, dan semua pujian untukmu. Wa tabarakasmuk, dan juga maha agung namamu. Wa ta'ala jadduk, dan juga maha, na barakallahu fikum, agung atau maha mulia atau maha tinggi kemuliaanmu. Karena jadduk itu maknanya bukan kakek ya, tapi adalah azamah, yaitu zat yang maha tinggi keagunganmu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah selainmu. Wa ma'na subhanakallahumma ay unzihuka at-tanzih al-la'id bijalalika ya Allah. Maksudnya aku mensucikan engkau dengan pensucian yang layak sesuai dengan keagungan engkau ya Allah. Wa qaluhu wa bihamdik, makna wa bihamdik qila ma'nahu ajma'u laka baina at-tasbih wal hamd. Aku mengumpulkan untukmu antara tasbih, yaitu pujian, pensucian, wal hamd, dan juga sanjungan. Wa tabarakasmuk ay al-barakah tunalu bidzikrik. Masyaallah, artinya perlu diperhatikan ini ya. Wa tabarakasmuk maknanya adalah apa? Keberkahan itu akan bisa diraih dengan apa? Dengan senantiasa mengingatmu. Wa ta'ala jadduk ay jallat 'azamatuk, ya kan? Nah, dan juga yang telah apa? Nah, barakallahu fikum, tinggi serta mulia keagunganmu. Wala ilaha ghairuk ay la ma'buda fil ardi wala fis sama' bihaqqin siwak. Makna la ilaha illallah ini ya. La ilaha ghairuk maknanya apa? Tidak ada sesembahan yang disembah di muka bumi, tidak pula di langit yang berhak kecuali Engkau. Ini makna apa? Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Di dalam makna tersebut terkandung dua rukun. Dua rukun la ilaha illallah. Apa itu? Dua rukun la ilaha illallah. An-nafyu wal isbat. Na'am barakallahu fiikum, an-nafyu wal isbat. Apa itu an-nafyu? Apa itu an-nafyu? Peniadaan. Al-isbat, penetapan. Peniadaan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah di muka bumi ini. Isbat, penetapan. Yaitu bahwasanya apa? Penetapan, menetapkan bahwasanya semua sembahan itu hanya yang berhak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada satupun sembahan di muka bumi ini, tidak pula di langit, yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif asbahullah wa yajuzu, kata beliau, al-istiftah bi kulli sighatin waradat 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diperbolehkan untuk membaca doa istiftah, diperbolehkan membaca doa istiftah dengan bentuk
doa yang mana saja silakan. Yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena bacaannya enggak hanya ini ya. Allahu akbar kabira ila akhirih. Kemudian Allahumma ba'id baini ila akhirih. Itu juga apa? Bacaan istiftah juga. Nah, ini bacaan yang pendek ini. Istiftah yang pendek yang sekarang sudah kita lewati tadi itu. Naam. Wa istahabbu an yastaftihal muslim taratan bihadza wa taratan bihadza liyahsula lahul amal bis sunnah. Masyaallah. Dan disunnahkan seorang muslim untuk membuka salatnya terkadang dengan ini, terkadang dengan ini agar dia bisa meraih barakallahu fikum amalan untuknya, meraih apa? Meraih amalan untuknya dengan sunnah. Maksudnya dengan amalan sunnah. Maksudnya dia bisa mengamalkan semua sunnah yang ada. Terkadang dengan ini, terkadang dengan ini, itu bagus. Paham ya? Tapi kalau seandainya dia barakallahu fikum taruhlah milih satu saja, Allahumma ba'id baini, enggak ada larangan juga. Enggak ada larangan ya. Tapi kalau misalkan dia kadang ini, kadang itu boleh. Enggak masalah ya. Itu juga bagus karena bisa menggabungkan amalan-amalan sunnah yang ada. Wa minal ad'iyah as-sabitah, termasuk doa-doa yang datang yang warid dari Rasulullah SAW. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau telah menjauhkan jarak antara apa? Barakallahu fikum, timur atau barat dan timur dan barat. Maksudnya jaraknya jauh sekali ya. Permintaan agar jauhkan dosa terhadap diri hamba tersebut. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah diriku dari dosa-dosa sebagaimana telah disucikan pakaian yang putih dari kotoran-kotoran. Ad-danas adalah kotoran ya. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, Cucilah aku, bersihkanlah aku dari dosa-dosa dengan air es salju. Paham ya? Dengan apa? Dengan air salju dan juga air es. Maksudnya apa? Benar-benar bersih. Minta agar benar-benar dibersihkan, disucikan dosanya. Riwayat Bukhari Muslim. Ini yang sering kita baca yang ini ya, doa istiftahnya. Wa illa bacaan selain ini ada juga ya. Seperti tadi itu ada juga yang pendek. Kalau yang panjang berat atau susah menghafal, ngafal yang pendek itu juga boleh. Naam. Wa qalu ja'ala kafal yadil yumna. Adapun ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan apa? Telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Itu yang sudah kita lewati kemarin itu, termasuk amalan-amalan sunnah yang di dalam matan itu kan meletakkan apa? Barakallahu fikum, telapak tangan kanan ini di atas tangan kiri ketika salat. Naam. Kama fi hadits Wa'il bin Hujr. Summa, sebagaimana yang datang dalam hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, summa wada'a al-yumna 'ala al-yusra, kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Akhrajahu Ahmad wa Muslimun. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna ma'syaral anbiya' amarana bita'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nad'a aymanana 'ala syama'ilana fis shalah. Sesungguhnya segenap para nabi memerintahkan kepada kita untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan-tangan kanan kita di atas tangan-tangan kiri kita di dalam salat. Rawahu Abu Dawud bi sanadin hasan min hadits Tawus mursalan. Hadisnya mursal ya. Naam. Wa an Ali bi sanadin fihi maqal, dan juga dari Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang masih diperbincangkan. Naam, inna minas sunnah fis shalah wad'ul aqf 'ala al-aqf tahta as-surrah. Ini yang apa ya? Barakallahu fikum, yang masih ada perbincangan maksudnya lafaz ini. Barakallahu fikum, bahwasanya termasuk bagian sunnah di dalam salat meletakkan apa? Telapak tangan. Barakallahu fikum, tangan kanan maksudnya di atas apa? Di atas tangan kiri, tapi di bawah surah, di bawah pusar. Paham ya? Jadi kalau sedekah di bawah pusar, tapi hadisnya fihi maqal. Hadisnya fihi maqal dalam artian barakallahu fikum tidak sahih ya. Bahkan di dalam riwayatnya itu ada perawi yang lemah. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kembali ke hadis yang di atas tadi itu.
Nah, barakallahu fikum, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Khilafnya itu mengenai apakah harus di atas dada atau boleh di bawahnya. Nah, untuk para ulama menjelaskan bahwasannya kalau seandainya tangannya tersebut tidak sampai di atas dada pun, selama dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, salatnya sah. Paham ya? Cuman hayahnya kan kalau di bawah pusar kan kayak orang enggak semangat ya istilahnya ya. Gini salatnya gini. Paham ya? Kalau yang semangat kemudian sesuai dengan dalil dan juga berupaya ya tangan di atas dada tadi itu. Paham ya? Tapi enggak perlu berlebihan. Sampai di bawah dagu terlalu atas itu ya. Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk apa? Barakallahu fikum, menahan dagunya jangan terlalu berlebihan. Dada ini atasnya gini udah. Paham ya? Semampunya. Nah, yang jelas kita berupaya untuk apa? Mengamalkan amalan-amalan sunnah yang ada. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum, rawahu Ahmad wa warada ghairu wal amr fihi sa'ah wal mukhtar awal wallahu alam. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdul Abbas, perkaranya bebas, cuman yang dipilih adalah yang pertama, menunjukkan bahwasanya enggak sampai membatalkan salatnya kalaupun meletakkan di bawah surah tadi, di bawah apa? Di bawah 6 pusar. Ini paham ya? Kalau seandainya salatnya ini enggak sampai batalkan salatnya. Cuman tetap yang dipilih adalah yang pertama, yaitu meletakkan apa? Barakallahu fikum, tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Wa qalu rafa'al yadain matmumatai al-asabi'. Dan ucapan beliau dalam matan kemarin itu ya, yang sudah kita lewati, yaitu mengangkat kedua tangan dalam keadaan jari jemarinya itu apa? Barakallahu fikum, rapat. Rapat gini, rapat, enggak renggang gini. Paham ya? Allahu Akbar. Paham ya? Ini ada akiknya semua itu ya. Allahul musta'an. Enggak benar. Ada akiknya atau enggak ada akiknya, jangan gini takbirnya. Paham ya? Rapat. Rapat kemudian apa? Mamdud. Mamdud itu dibentangkan gini, bukan gini. Ini juga rapat juga, tapi kan bukan gini yang dimaksud. Paham ya kan? Allahu Akbar. Paham ya? Tapi rapat mamdudah. Kita lihat. Li'annahu alaihi salatu wassalam kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi', rawahu Abu Dawud. Dikarenakan dahulu Rasulullah SAW di samping rapat tersebut, beliau mengangkat kedua tangannya mamdudatal asabi', jari jemarinya itu dibentangkan. Bukan dilipat gini ya, dibentangkan gini. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Intinya ya semampu kita, enggak perlu berlebihan juga, intinya dah semakna dengan apa? Dibentangkan rapat. Adapun gini kurang tepat, rapat gini tapi tangannya gini juga kurang tepat. Paham ya? Dibentangkan gini. Allahu Akbar. Semampunya, tapi sudah ada upaya gitu ya. Yang enggak ada upaya kan dia santai-santai aja. Allahu Akbar. Anak pernah jumpai itu, yang mungkin antum pernah lihat juga, itu upayakan dihindari. Yang kebiasaan seperti itu ya, salatnya santai gini. Allah. Ngapain itu loh? Santai banget. Salat menghadap Allah Taala, bukan menghadap presiden, paham ya? Bukan menghadap Pak Duko, paham ya? Bukan menghadap Pak Kades, paham ya? Menghadap Allah Subhanahu wa taala, serius. Allah. Semampunya, semaksimal mungkin. Tapi kalau ini kan Allah, kayak apa ini? Tangannya gini. Paham ya? Kurang. Naam. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Wa li hadits Abi Humaid, dan juga dikarenakan hadis Abi Humaid, kana yarfa' yadayhi yuhadhi bihima mankibai. Penting juga. Dahulu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan apa? Mankibai, dengan pundaknya. Diperkirakan segini, sejajar. Paham ya? Dan kita lewati gerakan dalam salat itu dhaniyah. Ingat-ingat dhaniyah itu antum apa? Menduga, mengira sudah tepat, pas, kemungkinan besarnya benar, udah gitu aja. Itu namanya dhaniyah. Karena untuk yakin harus lihat. Ya enggak? Ainul yakin harus lihat kan? Dan enggak mungkin ketika antum salat melihat gerakan antum semuanya. Mungkin enggak? Allahu Akbar. Dilihat dulu gini, kurang naik, kurang turun, enggak mungkin kan? Tapi diperkirakan dengan don itu kan dugaan kuat, sangkaan kuat dengan perbuatan tersebut benar gitu loh. Paham belum? Seperti orang ketika bersuci dari hadas, ketika dia kencing atau BAB, bersuci, itu dhaniyah juga. Karena kalau antum yakin harus pakai termin. Kan enggak mungkin pakai termin kamar mandi. Paham maksudnya? Kalau yakin harus lihat kan? Nah, antum ketika bersuci, antum cuma mengira sudah semoga bersih itu atau yakin bersih ini misalkan. Paham ya? Itu dhaniyah juga. Karena posisinya yakin harus lihat, tapi kan enggak mungkin. Diperkirakan bersih selesai. Paham maksudnya? Seperti itu. Naam. Karena dhaniyah itu bukan berarti keliru ya. Dhaniyah itu kan
dugaan, sangkaan, perkiraan, kemungkinan besarnya benar. Paham ya? Ini itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Pertama, sejajar dengan pundak ya. Rawahu Abu Dawud wa an Malik bin Huwairits kana yarfa' yadayhi hatta yuhadhiya bihima furu'a udunayhi. Dahulu beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan ujung telinga. Berarti ini yang kedua. Tapi enggak perlu gini, kalau sebagian orang awam kan memahami hadis ini yang tangannya senggolkan ininya. Allahu Akbar. Ini loh. Anda pernah jumpa itu ya ketika di Kalimantan lagi sholat subuh ya. Qadarullah sholat di masjid orang awam. Jadi Anda jauh baru ketemu sekali itu, maksudnya modelnya itu memang kayak gitu ya. Allahu Akbar. Akbar. Nah, ini ditempelkan ini lah. Ini loh. Allah musta'an. Enggak perlu. Maksudnya sejajar itu bukan ini nempel gini, bukan diperkirakan ini loh tingginya ini loh. Paham ya? Nah, barakallahu enggak harus gini nempel ini enggak, malah bukan enggak ada dalilnya itu ya. Nah, Allah musta'an. Karena ada mungkin atau pernah lihat juga ya, ada yang model sistemnya itu gambarannya takbirnya macam-macam. Orang sufi terutama ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau takbirnya belum pasti dalam mengucapkan kafnya itu masih ulang-ulang tuh. Ak. Ulang-ulang terus. Namanya penyakit waswas. Hati-hati ya. Allah musta'an. Kita lihat sini. Muttafaqun alaih. Jadi dua cara ya, imma hatwa mankibai, sejajar dengan pundak, atau sejajar dengan dua ujung telinga. Na'am barakallahu fikum wa rafa'ahuma isyaratan ila kashfil hijab bainahu wa bain rabbih. Dan ketika beliau mengangkat tersebut sebagai isyarat, na'am barakallahu fikum, kepada apa? Tersingkapnya hijab, penutup antara dia dan antara Rabbnya. Kama anna sababah isyaratun ila al-wahdaniyah. Sebagaimana sababah ketika antum isyarat dengan telunjuk, itu juga apa? Sebagai isyarat mengenai menunjukkan apa? Tauhidnya atau menunjukkan tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini sekedar tambahan apa? Penjelasan dari beliau. Jadi, nah barakallahu fikum, ketika mengisyaratkan tadi itu, mengangkat kedua tangannya itu mengisyaratkan bahwasanya hijab penghalang antara dia dengan Rabbnya itu terbuka. Naam. Wa li hadits Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu idza qama ila shalah al-maktubah kabbara wa rafa'a yadayhi hatwa mankibaihi. Masyaallah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri tegak untuk salat wajib dan juga salat yang lainnya sama aja, cuman ini siang salat wajib ya. Kabbara, beliau bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya hatwa mankibaihi, sejajar dengan pundak. Wa yasna' mithla dzalik, dan beliau melakukan hal tersebut sama idza qada qira'atah, apabila selesai bacaannya, wa arada an yarka', ketika beliau hendak ruku'. Allahu akbar, sama melakukannya ketika takbiratul ihram. Allahu akbar, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan ujung telinga tadi. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa arada an yarka' wa yasna'uhu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan beliau juga apa melakukannya ketika mengangkat kepalanya bangkit dari ruku', i'tidal maksudnya. Sami'allahu liman hamidah, sama letaknya, caranya. Wala yarfa' yadayhi fi syai'in min salatihi wa huwa qa'id, dan beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya sedikit pun di dalam salatnya dalam keadaan beliau duduk. Ini yang dipakai dalil. Nah barakallahu fikum, ketika duduk beliau enggak ngangkat tangan. Paham ya? Karena sebagian ada yang mengatakan, nah barakallahu fikum, ketika hendak bangkit dari tasyahud pertama, dia mau bangkit ke atas, ada yang mengatakan apa? Nah barakallahu fikum, takbir dulu. Paham ya? Kemudian baru bangkit ke atas. Tapi pendapat yang kuat langsung aja ke atas, mengangkatnya ketika untuk mau berdiri. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Ada juga yang mengatakan masing-masing apa? Nah barakallahu fikum, mengangkat kedua tangannya ketika apa? Ketika hendak, nah barakallahu fikum, duduk di antara dua sujud. Tapi pendapat yang kuat ini tadi, bahwasanya enggak mengangkat kecuali di empat tempat tadi. Empat tempat itu mana saja? Takbiratul ihram, ketika mau sujud, ketika mau ruku', ketika i'tidal, ketika bangkit dari tasyahud pertama. Paham ya? Mengangkat tangannya, empat tempat itu. Kita lihat sini. Wa idza qama minas sajdatain rafa'a yadayhi kadzalika wa kabbar. Ketika beliau bangkit dari dua, nah barakallahu fikum, dua sujud, maksudnya adalah apa? Tasyahud pertama itu, maksudnya adalah tasyahud pertama itu, beliau mengangkat kedua tangannya juga dan takbir. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fikum?
Di 4 tempat inilah yang dianjurkan, disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahah wa ma'na sajdatain ay rak'atain, ya kan? Sajdatain ay rak'atain, 2 rakaat pertama. Bangkitnya ngangkat Allahu Akbar. Berarti berapa tempat? 4 tempat ya. Ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku', ketika i'tidal, ketika bangkit dari tasyahud apa? Tasyahud awal. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi karena masih panjang ini ya. Nah barakallahu fikum, kita baca di bawah itu. Wa qaluhu mazada an wahidah, bacaan lebih dari 1. Rabbighfirli, 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 subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Nah, bacaan lebih dari 1 itu apa hukumnya kemarin? Sunnah. Yang 1 yang wajib. Jadi kalau antum enggak baca sama sekali, meninggalkan perkara yang wajib, sujud sahwi. Paham belum? Kita lihat. Li hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dikarenakan hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza raka'a, ketika rukuk, subhana rabbil azim wa yaqul subhana rabbil a'la fis sujud. Tambahan wa bihamdih ziyadah syaddah. Paham ya? Kan ada tambahan tuh subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil azim wa bihamdih. Lafaz wa bihamdih itu tambahan yang syaddah, yang ganjil, sehingga apa? La yuhtajju biha, enggak bisa jadikan hujjah. Cukup subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la. Mahfum insyaallah ya? Naam. Rawahu Abu Dawud. Fal wajib marrah wahidah, penting ini ya, jangan sampai bingung antum ya. Yang wajib sekali saja. Antum baca subhana rabbil azim sah. Cuma selebihnya sunnah. Paham ya? Naam. Wa adnal kamal 3 marrat wa a'lal kamal 10. Masyaallah. Kata beliau, dan kesempurnaan yang paling rendahnya 3 kali. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Dan yang paling tinggi kesempurnaannya kata beliau 10. Paham ya? Jadi kalaupun antum sudah baca 3 itu kok imam masih sujud, antum tambah lagi boleh gitu loh. Paham ya? Kalaupun seandainya antum enggak menambah dengan bacaan yang sama, dengan doa-doa yang ada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sujud. Fa aksirud du'a, perbanyaklah berdoa ketika sujud kalau memungkinkan. Nah, kita lihat sini, wa qaluhu mazada an wahidah fid du'a. Dan ucapan beliau selebihnya dari barakallahu fikum bacaan sekali di dalam berdoa, selebihnya 2, 3 barakallahu fikum, itu termasuk amalan sunnah ya. Li'anal wajiba marrah wahidah, karena yang wajib berapa kali? Yang wajib sekali saja. Yang wajib berapa kali? Sekali saja. 5 rawah Hudzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajdatain, sebagaimana yang telah datang riwayat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau mengatakan ketika berada di antara 2 sujud, Rabbighfirli, sekali. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi kalaupun sekali sudah sah, tapi kalau mau sempurna 3 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Bahkan sampai 10 pun enggak masalah itu loh. Paham ya? Kalau misalkan imamnya masih panjang. Paham ya? Panjang bacaannya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi ya. Wa qaluhu wa ja'ala ar-ra's hiyalat dhahr, dan kemudian beliau menjadikan kepalanya itu sejajar dengan punggungnya. Paham ya? Jadi kepalanya enggak terlalu gini. Ini enggak terlalu gini juga. Nah, ini hindari seringnya. Ya dulu kan mungkin sama-sama sebelum tahu ya. Seringnya orang kalau rukuk ngelihat jempolan. Paham ya? Jempolan atau kaki lihat bersih atau enggak ya. Jarang sekali dia ingat kemudian lihat arah sujud ini. Paham ya? Nah, itu diupayakan semaksimal mungkin lihatnya ke arah sujud, kepalanya lurus. Jangan lihat jempolannya. Jempolan ada kotorannya nih, jendiannya bengkok ya. Paham ya? Jangan. Itu termasuk apa? Termasuk barakallahu fikum berseberangan dengan hadis yang ada. Jadi dalam hadis yang ada itu Rasulullah ketika rukuk itu enggak terlalu mengangkat kepalanya ke atas, enggak terlalu menundukkan ini, pertengahan. Diperkirakan juga itu. Paham ya? Diperkirakan lihat ke arah sujud ini sehingga tengah-tengah. Tapi kalau antum terlalu ke bawah gini, kan ada juga nunduk ini, lihat jempolan, lihat kaki-kaki itu kan kurang tepat. Paham ya? Seharusnya dia konsentrasi rukuk, membaca doa, malah dia konsentrasi apa? Ngecek dan neliti jempolan atau kaki. Itu dihindari ya.
dihindari. Semuanya mungkin pernah dan merasakan atau terjadi, tapi kalaupun seperti itu keadaannya kita harus apa? Harus berusaha untuk apa? Tidak melihat ke arah kaki tadi itu, tapi melihat apa? Barakallahu fikum tempat sujud. Naam. 5 fi hadits Aisyah radhiyallahu anha wa kana ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushakhis ra'sah wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik akhrajahu Muslim masyaallah. Dahulu Rasulullah SAW apabila rukuk, beliau tidak terlalu mengangkat kepalanya ini. Nah, dan tidak pula beliau terlalu apa yusawwib. Yusawwib itu maksudnya isyarat untuk mengatakan iya gitu loh. Ya enggak? Sawwaba yusawwibu artinya kan dia apa barakallahu membenarkan. Antum makan enggak? Nah, itu maksudnya. Yusawwib makan nundukin maksudnya. Paham ya? Jadi kalau isyarat untuk yusawwib taswib, yusawwib itu biasanya kalau orang Arab atau semisalnya, kan kita pun juga paham, Indonesia pun juga sama ya, kalau orang Iyan gini, yusawwib. Jadi enggak terlalu nunduk gini, enggak terlalu ke atas ini. Paham ya? Baina dzalik, sejajar dengan punggungnya tadi itu. Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum, akhrajahu Muslim. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pertemuan yang akan datang karena masih panjang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.